Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama keluarga di rumah, beribadah dari rumah. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita dapat bertatap muka secara langsung dengan berbahagia, bersyukur, alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, masihkah kita bersifat qanaah? Hati yang masih memiliki kekayaan dan merasa cukup, bersyukur, dan bahkan sanggup memberikan separuhnya untuk orang lain. Seseorang adalah pejuang, dan watak pejuang adalah tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu problem kehidupan ialah miskin harta. Seseorang yang merasa dirinya miskin biasanya mengidap penyakit rendah hati dan tidak percaya diri. Menurut psikologi, orang miskin adalah merasa kebutuhan hidup yang masih sangat banyak sehingga tak pernah berpikir untuk dapat memberi kepada orang lain. Dalam perspektif ini, orang yang memiliki harta berlimpah tapi merasa masih banyak kekurangan dan tidak sempat berpikir untuk memberi kepada orang lain, maka secara psikologis ia adalah orang miskin. Sebaliknya, orang yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan yang berarti, tetapi ia merasa cukup, merasa bersyukur, dan bahkan sanggup memberikan sebagian yang lebih membutuhkan. Maka orang itu secara psikologis adalah orang kaya. Jadi, seseorang boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin hati. Karena kaya hati atau qanaah itu lebih tinggi nilainya dibanding kekayaan harta. Seseorang yang kaya hati masih mampu mengabstraksikan program-program pemberian, meskipun tak ada harapan yang diberikan. Sebaliknya, orang yang miskin hati selalu terobsesi untuk selalu menambah kekayaannya dan tak pernah memprogram, walaupun hanya rencana, untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan, meski kekayaan jauh melebihi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Hasan al-Banna, seseorang harus memiliki 3 pusat perhatian. Pertama, berpikirlah untuk memberi agar orang lain mengambil faedahnya. Kedua, berpikirlah untuk menanam agar orang lain dapat memetik buahnya. Dan bersusah payahlah untuk memberi kesempatan orang lain beristirahat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat pula dalam firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza massal insana dhurru da'ana thumma idza hawalnahu ni'matan minna qala innama wa'atitu ala ilmi bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun, yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami berkata, sesungguhnya aku memberi nikmat itu hanyalah kepada kepintaranmu, sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Quran surat Az-Zumar ayat 49. Kita kembali lagi kepada nasihat al-Banna untuk yang 3 tadi, ialah nasihat al-Banna tersebut
sebenarnya sangat masuk akal karena setiap kita sering diberi oleh orang lain dan pemberian itu tidak mungkinkan karena orang lain yang dapat berpikir memberi. Presiden Amerika Katney pernah berkata, tanyakan pada dirimu apa yang dapat engkau sumbangkan untuk negerimu. Jangan bertanya apa yang dapat kau ambil dari negaramu. Bayangkan, seandainya seluruh pegawai negeri setiap hari berpikir apa yang dapat saya ambil hari ini di kantor, maka dalam ukuran mingguan negara ini akan bangkrut. Yang kedua, setiap orang yang menikmati hasil tanam dapat dipastikan lebih banyak yang berasal dari tanaman orang lain dibanding tanaman sendiri. Jika setiap orang hanya menanam untuk dipetik sendiri, maka tidak ada orang tua yang menanam pohon kelapa orang yang secara sadar bahwa pohon yang ditanam itu adalah orang lain. Mungkin anak cucu, mungkin pula bukan. Yang ketiga, sebenarnya orang yang dimungkinkan istirahat adalah karena orang yang lain yang tidak istirahat. Bayangkan, seandainya semua orang istirahat, maka kehidupan akan berhenti. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan berterima kasih dapat menyaksikan syiar dakwah dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.